berbagi cerita, berbagi cita-cita, dan berbagi semangat. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan Solo. Jadi dari kecil saya sudah menjadi bagian dari kehidupan pasar rakyat. Bapak saya juga menyambi sebagai sopir. Kami pernah tinggal di bantaran Sungai Kalianyar, kemudian digusur dan harus mencari rumah kontrakan. Pengalaman ini menumbuhkan tekad saya agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Berdasarkan video tadi, kita diingatkan betapa pedihnya beliau ketika menjadi seorang yang dipinggirkan, diusir, dan tidak memiliki kuasa atas hak lahannya. Kita doakan semoga ketika siapapun beliau, suatu hari nasibnya membalik, kemudian dirinya menjadi membaik, dirinya menjadi pemimpin daerah atau pemimpin negara. Dia terus mengingat pengalaman tergusur itu yang kemudian dirinya menjadi pejuang hak orang yang tertindas. Kalau beliau memimpin, pasti negara ini tidak ada penggusuran, tidak ada investasi asing yang menggusur rakyat. Itu namanya bukan investasi kalau menggusur rakyat, tapi invasi. Semoga. Amin. Kita ke Rempang sebentar sebelum ke Pulau Komodo. Konflik tanah di Pulau Rempang telah memperlihatkan betapa rumitnya pertarungan antara hak asasi rakyat, ambisi bisnis swasta, ambisi bisnis asing, dan dilema kepentingan pejabat pemerintah. Sebagai bangsa yang berdiri atas prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus merenung apakah kita telah memenuhi janji tersebut. Sejarah mencatat bagaimana masyarakat adat Pulau Rempang yang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat telah bermukim di pulau tersebut sejak tahun 1834. Mereka bukanlah pendatang, melainkan bagian dari warisan budaya dan sejarah bangsa ini. Namun ironisnya, mereka yang telah berakar kuat di tanah ini kini terancam oleh kepentingan bisnis dan pemanfaatan tanah melalui HGU. Kasus Pulau Rempang adalah cerminan dari banyak kasus serupa di seluruh negeri ini, di mana rakyat kecil sering menjadi korban dari kepentingan bisnis dan kepentingan politik. Pemberian HGU kepada pihak swasta tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal adalah bentuk ketidakadilan. Yang disayangkan, pemerintah cenderung memihak kepada investor dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Seharusnya pemerintah hadir sebagai mediator yang adil, bukan sebagai pihak yang menambah beban masyarakat. Apalagi ada indikasi kuat bahwa pemegang HGU telah melanggar ketentuan dengan tidak memanfaatkan lahan tersebut selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya kepada rakyat dengan mencabut HGU tersebut dan memberikannya kembali kepada masyarakat adat. Selain itu, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kita ke Pulau Komodo sekarang. Saya membayangkan jadi warga Komodo. Awalnya dilarang berburu rusa karena pulau ini dijadikan cagar alam untuk Komodo. Mereka pun patuh dan memindahkan rumah ke pesisir untuk menjadi nelayan. Setelah jadi nelayan, mereka dilarang mencari ikan di laut karena giliran lautnya yang jadi taman nasional. Sebagai gantinya, ada turis yang datang. Lagi-lagi mereka pasrah dan beralih pekerjaan ke sektor wisata. Ada yang jadi pemandu atau penjual souvenir. Kini, setelah ekonomi kadung tergantung pada pariwisata, tiba-tiba mereka harus pergi karena akan dibangun destinasi wisata prioritas super premium. Dan selama proses pembangunan fasilitas wisata premium itu, pulau ini ditutup dari kunjungan turis selama 1 tahun. Artinya, semua dipaksa libur selama 1 tahun. Dan setelah pembangunan seluruh fasilitas wisata premium itu selesai, penduduk kampung ini harus angkat kaki. Lalu setelah semua pergi, pulau ini diserahkan kepada para investor. Baik sahabat, bagaimana komentar sahabat dengan video Pulau Komodo tadi? Jadi kita harus bagaimana melangkah ke depannya? Atau mungkin nasihat video berikut ini bisa jadi pengingat atas siapa sebenarnya akar masalah bangsa ini. Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri.
Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Dan saudara hati-hati, negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya 1 dasawar, 1-2 dasawar ke depan udah saudara semua. Yang generasi saya sudah pensiun, mungkin banyak yang sudah mati juga. Saudara. Nah jadi saudara sekarang bangun, kalau saudara cinta kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Tidak apa-apa. Coba dulu zaman Bung Karno itu orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah itu. Miskin karena ditipu, miskin karena dikorupsi, seperti yang sekarang ini banyak terjadi.